selamat datang di Final Round. Di Final Round kali ini kita akan memasuki babak pertama, yaitu Champion of Women. Babak ini memiliki dua fase, yaitu 1. Fase Memorize. Fase ini, setiap tim akan diberikan 8 barcode yang berisi tentang informasi alat pengukuran. Tugas tim adalah menyiapkan strategi untuk membagi tugas tentang informasi alat pengukuran mana saja yang akan dikuasai dan dipahami. Waktu akan diberikan selama 10 menit. Ngomongin gaya, energi dan momen inersia. Bukan saingan, tapi saling bantu. Sahabat pelajar, saling maju. Udah siap belum? Siap! Oke, Mas siap. Sebenarnya tangannya di atas. Gak ada bola, gak ada dapat. Tidak ada menutup kartu atau apapun itu. Oke. Waktu diberikan hanya 10 menit. Jadi jangan lupa untuk membagi dari 8 barcode itu siapa yang mau mengingat informasi dalam barcode tersebut. Dalam hitungan ketiga, fase pertama akan dimulai. 3, 2, 1. Ternyata bisa seseru main drum. Ada gaya normal, ada tegangan kali, tapi paling penting teman yang peduli. Bukan ranking yang bikin hebat, tapi siapa yang tetap kuat saat sulit diingat. Kita jatuh, kita ulang, tapi gak pernah sendirian. Karena fisika gak seberat itu, kau bareng kamu. Kita satu frekuensi dengan rumus dan cerita di tiap bab materi. Bukan hafalan, tapi pemahaman. Bukan sendirian, tapi kita satu frekuensi. Tersisa 59 detik lagi. Sampai gravitasi iri, karena yang bikin sama jadi ajaib. 4, 3, 2, 1. Angkat tangannya semua ke atas. Waktu 10 menit pun berakhir. Tandanya fase Memorize telah selesai. Sebelum kita lanjut ke fase selanjutnya, setiap tim akan diberikan waktu selama 3 menit untuk menyiapkan strategi dan peran masing-masing. Peran yang dimaksud adalah peran leader dan peran anggota yang akan menyiapkan strategi masing-masing. Serta strategi yang akan kalian lakukan di permainan kuno nanti. 3 menit waktunya ya teman-teman. Terus strategi. Dari pembagian kartu, siapa yang ingin menjadi leader, yang anggotanya megang berapa, segala macam kalian persiapkan untuk waktu 3 menit ini. Jadi pahami? Mungkin para leader atau perwakilannya boleh terlebih dulu ke depan untuk mengambil kartu nomornya. Oke, biar lebih kondusif, 10-1 dulu di depan perwakilan kelasnya segera. 10-1, 10-2, 10-3, dilanjut berurutan sampai 10-10. Dan persahabatan. Yang kalian diskusikan dengan timnya, waktunya nanti diabaikan oleh peserta. Sebelum dimulai ya untuk diskusinya, karena ada waktunya teman-teman. Oke, sudah siap semuanya untuk berdiskusikan? Oke, kita mulai. 3, 2, 1, silakan. Tak asal tebak lagi, bukti bicara teori berdiri. Ilmu jadi senjata di garis ini. Ukur biar waktu dan jarak, presisi jadi langkah bijak. Meter dan detik semua seirama, juara sejati tempat dan nyata. Kami adalah Physics of Champions, hitung detar ukur impian. Tanpa takut, tanpa keraguan, melaju cepat, percepatan juara. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jika 3 menit sudah selesai dan sudah terbentuk siapa leader dari tim, kita akan lanjut ke fase selanjutnya. Fase kedua, itu adalah fase Recall. Akan disebarkan 7 kartu Uno di setiap tim masing-masing. Dalam kartu tersebut terdapat 4 kartu khusus, yaitu Reverse, Skip, Ganti Warna, dan Plus. Jika salah satu sobat mengeluarkan kartu tersebut, maka para sobat akan battle bersama sobat lainnya. Satu kartu akan dipegang oleh leader,
Dan 6 kartu akan dibagikan kepada anggotanya sesuai dengan strategi timnya masing-masing. Sini, para leader berkumpul pada tengah-tengah aula dengan tempat duduk yang sudah disiapkan dan anggota akan tetap duduk pada meja yang disiapkan sejak awal. Fase mengingat mereka akan diuji dengan soal yang telah diberikan oleh tim koordinator. Tim koordinator di sini adalah Alfaira. Tekenin atau jelasin lagi aturan permainannya. Yang pertama, bagi peran anggota tim, kapten mengatur permainan, sedangkan anggota mensupport permainan. Lalu waktu menjawab hanya 60 detik per soal. Lalu kesempatan menjawab 3 orang per soal. Misal orang yang salah jawab soal itu bisa dilempar sebanyak 3 kali. Lalu jawaban benar akan lanjut bermain. Nah, jadi akan cepat-cepatan orang yang mencet bel duluan ya. Fase kedua dimulai. Soal pertama, berapakah jumlah lengan yang terdapat di alat ukur pada finish video kamu? Dimulai ya. Kita ulang. Jadi kalau misalnya soal belum sampai selesai kalian udah tahu jawabannya, itu boleh langsung mencet bel kayak tadi Ilham. Itu langsung boleh. Tapi jangan dijawab dulu. Tunggu koordinator izin menjawab baru kamu berikan jawabannya. Dapat dipahami ya? Oke. Kemudian sebelum ini saya sebutkan kartu terakhir yang ada di meja adalah 1 hijau. Oke. Ingat 1 hijau. Yuk, boleh tadi siapa? Silakan. Tadi jumlah lengan yang ada di alat ukur video pertama itu ada 3 lengan. Pertanyaan pertama berhasil dijawab oleh sobat kelas 10-1. Main, Radit, boleh menaruh. Oke, lanjut. Sebutkan rahang yang digunakan untuk mengukur berat. Rahang bawah. Rahang yang digunakan untuk mengukur benda pada fisik video 2. Rahang bawah dengan benar. Pertanyaan berhasil dijawab oleh sobat kelas 10-1. Lalu soal ketiga, berapa banyak garis skala radius yang terdapat di alat ukur dengan ketinggian 0,02 mm pada fisik video 2? Salah. Salah. Oke, selesai jawabannya. Sayang sekali tidak ada satupun sobat yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar. Berapa banyak alat ukur yang digunakan pada fisik video 2? Silakan, Nuno. Oke, karena diskusi kita hidden untuk tim Nuno, boleh silakan Ervino. Jawaban benar. Siapa? Oke, silakan. Pertanyaan berhasil dijawab oleh sobat kelas 10-4. Yang di dua, oke deh. Siap. Lanjut. Boleh. Kalau itu Boleh sama. kalau sama boleh Kalau itu langsung sama. bareng. nggak apa-apa. Terakhir Oke. buat hijau kan? Ya, boleh. Yang berikutnya, apa alat ukur yang terdapat pada fisik video 3? Jawaban bohong. Jawaban salah. Sebelah sana. Oke, Nuno pegang satu. Apa jawabannya? Nitro pegang satu. Jawaban benar. Pertanyaan berhasil dijawab oleh sobat kelas 10-9. Bisa mundur ke areanya masing-masing ya teman-teman. Mundur. Oke. Kartu terakhir apa? Oke, kartu terakhir. Pak. Ya, enggak apa-apa. Ada satu doang. Oh, kalah berdua. Oh, sama. Kartu Oke, terakhir yang ada di meja adalah kartu 1 biru. Soal berikutnya, sebutkan nilai garis setelah sedang dari alat ukur yang digunakan pada fisik video 4. 0,5 mm. Jawaban salah. Silakan, Ani. Jawaban benar. Pertanyaan berhasil dijawab oleh sobat kelas 10-10. Tidak ada, kalau tidak ada kita akan ambil tambahan. Jatuh bayangin pakai
Ada tidak? Oke, berarti kalau tidak ada, ingat ya, ambil perhatian juga satu terakhirnya. Walaupun kalau kamu benar, itu tidak berfungsi, akan merugikan diri kamu sendiri. Akan ada penambahan satu kartu. Oke, saya ulang. Terakhir adalah biru 1. Biru 1. Angka 1 warna biru. Sama satu lagi. Kalau misalnya kalian udah nggak punya kartu, kalian nggak bakal bisa menjawab. Yes. Itu ke tempatnya masing-masing. Silakan Nggak bakal bisa menjawab atau membantu. Kalau kelihatan berdiskusi bareng-bareng seperti kelompok ilham tadi, paham? Lanjut. Oke, pertanyaan berikutnya. Sebutkan nilai garis paling panjang dari alat ukur. Silakan Fadlan. 1 cm. Jawaban benar. Oke, silakan. Pertanyaan berhasil dijawab oleh sobat kelas 10-9. Leader hanya di bangku saja, nggak usah keluar-keluaran. Yang nyamperin anggotanya. Oke, kartu terakhir adalah 6 biru. 6 biru. Soal berikutnya. Sebutkan nilai ketidakpastian pengukuran dari fisik video card. Jawaban salah. Silakan Fadlan. 0,5. 0,05. Jawaban salah. Udah boleh. Yuk, terakhir. Sudah tadi soal. Berapa? Jawaban salah. Sayang sekali tidak ada satupun sobat yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar. Lalu soal berikutnya. Sebutkan bagian nomor 2 dari alat ukur yang terdapat pada fisik video 5. Lingkaran detik. Apa? Lingkaran detik. Salah. Jawaban salah. Jawaban salah. Sayang sekali tidak ada satupun sobat yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar. Sebutkan batas alat ukur ACP yang digunakan dari alat ukur pada fisik video 8. Silakan. Apa terdekat? Sabar. Dulu udah cari namanya. Jawabannya salah. Sayang sekali tidak ada satupun sobat yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar. Jawaban kalian. Soal berikutnya. Sebutkan bagian nomor 6 dari alat ukur yang terdapat pada fisik video 5. Silakan dong. Stop. Jawaban salah. Tombol restart. Apa? Tombol restart. Restart. Jawaban salah. Satu orang lagi kesempatan di soal ini. Maka perpustakaan publik. Kalau apa? Jawaban salah. Sayang sekali tidak ada satupun sobat yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar. Apa fungsi bagian nomor 6 dari alat ukur yang terdapat pada fisik video 5? Ya, Boleh dikencengin suaranya? Mulai menghitung. Jawaban, hah? Fungsinya kan? Ya, fungsinya betul. Fungsinya apa? Mulai menghitung. Mulai menghitung. Jawaban salah. Mengembalikan ke 0. Jawaban Jawabannya benar, boleh silakan. Pertanyaan berhasil dijawab oleh sobat kelas 10-9. Oke, kita mengeluarkan. Itu nggak bisa digabung. Kelas 2 sama kelas 4. Hanya 1. Kamu mau kelas 2 atau kelas 4? Bukti yang mana? Biru. Oke. Oke, silakan kita ada soal tantangan untuk leader 10-9 dengan 10. Soalnya dibacakan semua. Sobat kelas 10-9 mengeluarkan kartu khusus, maka dia akan battle bersama sobat di sampingnya. Karena 10-9 mengeluarkan kartu khusus. Ya, silakan berdiri untuk Kalian berdua. Bimo dan Arsyad Enamine. Jadi jika nanti Tadi Pak, jika nanti salah satu timnya bisa
menjawab, berarti tim satu lagi mengambil 2 kartu tambahan. Dapat dipahami kalian berdua? Paham. Oke, siap. Waktu diberikan 1 menit. Berapa banyak benda yang diukur pada fisik video 1? Silakan. 2 benda. Jawaban benar. Oke. Untuk Pertanyaan battle kali ini dimenangkan oleh kelas 10-9 dan kelas 10-2 akan mendapatkan 2 kartu tambahan. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Berapa nilai ketidakpastian pengukuran dari alat ukur yang terdapat pada fisik video 5? Jawaban salah. Berantem. Jawaban salah. Mundur, jawaban benar. Pertanyaan berhasil dijawab oleh sobat kelas 10-5. Tidak hanya satu yang diberikan. Oke. Dan kelas 10-5 mengeluarkan kartu khusus yang artinya dia akan battle bersama sobat kelas 10-6. Apa alat ukur yang terdapat pada fisik video 1? Waktunya silakan. Jawaban salah. Kalau nanti Pak tidak bisa menjawab berarti masing-masing mendapatkan tambahan. Benar. Jawaban benar. Silakan. Pertanyaan battle kali ini dimenangkan oleh kelas 10-5 yang artinya kelas 10-6 akan mendapatkan kartu tambahan. Soal berikutnya. Apa objek ukur yang digunakan pada fisik video 6? Jawaban salah. Multimeter analog. Jawaban salah. Ammeter. Jawaban salah. Sayang sekali tidak ada satupun sobat yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar. Soal berikutnya, apa fungsi alat ukur yang digunakan pada fisik video 6? Sekali lagi, apa fungsi alat ukur yang digunakan pada fisik video 6? Jawaban salah. Januar. Jawaban benar. Pertanyaan berhasil dijawab oleh sobat kelas 10-8. Kartu terakhir angka 8 merah. Dengan terakhir ingat 8 merah. Berikutnya, berapa banyak batas ukur yang bisa digunakan dari alat ukur pada fisik video 7? 5. Jawaban salah. Sayang sekali tidak ada satupun sobat yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar. Berapa soal lagi nak, Pai? Oke, tinggal 4 soal lagi. Soal selanjutnya, apa fungsi alat ukur yang digunakan pada fisik video 8? Silakan. Jawaban salah. Menghitung watt arus listrik. Jawaban salah. Tegangan listrik. Jawaban benar. Silakan diberikan. Tidak boleh ditukar. Di sini terjadi kesalahpahaman karena sobat kelas 10-3 menukar kartu yang mengakibatkan kelas 10-3 akan mendapatkan kartu Yuk, kasih tambahan. dia. Tidak boleh ditukar ya antar anggota ya. Soal berikutnya, berapa banyak batas ukur disiplin yang bisa digunakan dari alat ukur pada fisik video 8? Silakan. Tidak diulang. Jawaban salah. 10. Jawaban salah. Ayo. Jawaban salah. Sayang sekali tidak ada satupun sobat yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar. Akan 8 warna merah. Ingat 8 merah. Kartu terakhirnya. Lanjut.
Sebutkan batas ukur RTP yang digunakan dari alat ukur pada fisik video 8. Jawaban salah. Sayang sekali tidak ada satupun sobat yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar. Soal terakhir ya teman-teman semua. Sebutkan jenis tegangan yang terdapat dari alat ukur pada fisik video 8. Jawaban salah. Jawaban salah. Yuk, yang mencet bel, ini yang mencet bel. Yuk, biar. Jawaban salah. Oke. Sangat amat disayangkan, untuk pertanyaan terakhir kali ini tidak ada yang berhasil menjawab dengan benar. Ya, boleh. Semua soal habis. Coba duduk kembali ke tempat masing-masing, dipegang kartunya, kita menghitung kartunya. Boleh diangkat kartu. Saatnya kita akan menghitung kartu. Jumlah kartu paling sedikit dialah the winner di babak pertama kali ini. Menurut kalian 10 berapa nih dari 1? Kira-kira berapa ya? Apa ya? Pada masih semangat gak nih? Udah, semangat. Yo! Ayo, semangat, Pokoknya langsung saja Kak Alisa. Apa ya? Oke, gue apa? Boleh, ya. 3, 2, 1. Nah, jadi itu dia keseruan di babak pertama kali ini. Sampai jumpa di babak selanjutnya Sobat Sita P6. Bye-bye!